Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait dengan metode harga pokok proses di mana produknya itu hilang pada awal proses. Kalau materi yang sebelumnya itu tidak ada produk yang hilang. Nah, kali ini saya akan membahas fokusnya di produk yang hilang pada awal proses. Maksudnya bagaimana? Nah, ketika kita mau memproduksi sebuah produk, itu tentunya kan kita butuh bahan baku. Di mana dalam menggunakan bahan baku itu kadang ada produk yang katakanlah kita menggunakan 1000 kilo bahan baku itu, ternyata nanti keluarnya tidak 1000 kilo. Nah, bisa kurang dari 1000 kilo. Nah, itu namanya kita sebut dengan hilang di awal. Kalau seperti itu, maka prosesnya atau cara menghitungnya adalah produk yang hilang pada awal proses dianggap belum ikut menyerap. Katakanlah 1000 kilo bahan baku yang kita masukkan ke dalam proses produksi, ternyata ada 100 kilo yang tidak atau yang hilang, maka produk yang kita hitung nanti hanya 900. Nah, di sini fokusnya ketika ada produk yang hilang di awal proses, akibatnya harga pokok produksinya akan mahal karena pembaginya akan lebih kecil sehingga HPP-nya akan lebih mahal. Kemudian konsekuensinya ketika ada produk hilang di awal, yang pertama Anda harus menghitung harga pokok persatuan produk yang berasal dari departemen sebelumnya. Katakanlah ada A dan B, maka Anda harus menghitung departemen A dulu. Kemudian Anda juga menghitung harga pokok produk persatuan yang ditambahkan dalam departemen di mana produk yang hilang terjadi. Oke, kita bisa langsung ke contoh soal. Di sini adalah PT Elionasari punya dua departemen, yaitu departemen A dan departemen B. Nah, data yang sudah ada ini sudah lengkap. Awalnya Anda memasukkan bahan bakunya atau bahan-bahannya adalah 1000 kilo dari gudang ke departemen A. Namun di departemen A ini terjadi bahan baku yang hilang. Di sini yang sudah jadi dan ditransfer ke B dari A ke B itu adalah 700 kilo. Yang produk dalam proses itu masih 200 kilo. Dan kemudian untuk yang hilang di awal proses itu adalah 100 kilo. Nah, nanti yang kita hitung adalah yang 900 kilo. Kemudian untuk departemen B ini sudah ada yang sudah jadi 400 kilo, yang masih dalam proses 100 kilo, dan yang hilang awal adalah 200 kilo. Itu terkait dengan bahan-bahannya. Sekarang terkait dengan biaya produksinya ini sudah ada bahan baku, penolong, tenaga kerja, BOP, semuanya sudah Anda sediakan, sudah ada siapkan di sini. Nah, langkah pertama yang harus Anda hitung di sini terkait dengan biaya produksi per unit di departemen A dulu ya. Sama ketika Anda menghitung harga pokok proses untuk satu departemen atau dua departemen, langkahnya sama. Ini biaya produk diambil dari soal. Biaya per kilo adalah 2 dibagi 1, berarti biaya produksi ini dibagi dengan unit ekuivalensi. Untuk unit ekuivalensi rumusnya juga sama. Produk jadinya 700 kilo ditambah prosentase penyelesaiannya adalah 100 kilo, dan yang beda di sini produk dalam proses akhirnya itu bukan 300 tapi 200 karena yang 100 itu hilang sehingga yang 100 tidak kita masukkan sehingga hanya 900 kilo. Tadi awalnya Anda memasukkan 1000 kilo ya, jadi yang keluar hanya 900 kilo dan seterusnya sampai ke BOP. Nah, untuk yang biaya per kilo juga sama ya, 2 dibagi 1 sehingga ketemu biaya per kilo untuk departemen A senilai 159. Oke, tahap selanjutnya Anda akan menghitung biaya produksinya yang terjadi di departemen A. Masih sama dengan perhitungan sebelumnya.
di harga pokok proses dengan satu atau lebih dari satu departemen. Caranya, harga pokok produk selesai ditransfer ke departemen B ini adalah produk jadinya 700 dikali dengan 159, itu kita ambil dari data yang sebelumnya ini. Dari perhitungan per kilonya 159 kita masukkan ke dalam rumus, ketemunya adalah Rp111.300. Selanjutnya kita akan menghitung harga pokok produk dalam proses. Ini kita hitung 200 kilo. Kenapa tidak 300 kilo? Karena yang 100 kilo kan hilang. Jadi yang kita hitung hanya 200 kilo saja. Dikali tingkat penyelesaian dikali 25, ini adalah per kilonya untuk bahan baku Rp25. Kita kalikan sehingga hasilnya 5.000 dan seterusnya sampai ke BOP. Kemudian ini kita jumlahkan semua, totalnya adalah 19.200. Kita totalkan dengan produk yang sudah jadi, sehingga totalnya adalah 130.500. Oke, ini baru departemen A. Kemudian kita lanjut ke departemen B. Laporannya dulu ya. Ini adalah laporannya, caranya persis sama ketika Anda membuat laporan harga pokok produk yang satu departemen atau lebih dari satu departemen. Intinya hasil akhirnya adalah 130.500. Angka ini harus sama dengan perhitungan tadi 130.500 dan harus sama dengan ini 130.500 dan di soalnya harus ketemu 135.500. Oke, saya lanjutkan untuk yang departemen B. Sebelum kita masuk ke B, kita hitung penyesuaian dulu. Ini yang beda. Ya, kita sesuaikan dulu harga pokoknya. Caranya adalah kita hitung per unitnya untuk harga pokok produk persatuan yang berasal dari departemen A. Kita cari berapa rupiah? 111. Ini kita masukkan, kita ambil dari data ini. 111.300. Kita masukkan, dibagi dengan produk yang sudah jadi 700 kilo, ketemunya 159. Yang kedua, harga pokok produk persatuan yang berasal dari departemen A setelah, nah ini fokusnya di sini ya, setelah adanya produk yang hilang dalam proses sebanyak 200 kilo adalah 111.300. Ini yang terjadi di B itu hilangnya 200 kilo ya. Itu 700 kilo tadi yang ditransfer dari A ke B dikurangi dengan yang hilang adalah 200 kilo, sehingga 111.300 dibagi 500 ketemunya adalah 222,6. Kita totalkan dengan yang produk jadi di A tadi 63.000. Ini adalah penyesuaiannya ya. Selisihnya 222,60 dikurangi 159. Angka ini nanti bisa jadi acuan untuk tahap yang selanjutnya. Ya, kita hitung harga pokok persatuan yang ada di departemen B. Caranya sama. Ini biaya departemen di B Anda ambil dari soal 16.100 ya. Itu saya ambilkan dari sini. 16.100 dan seterusnya sampai ketemu totalnya adalah 63.350. Nah, ini 63.350 totalnya ya. Kemudian sama biaya per kilo yang ditambahkan di departemen B itu adalah 2 dibagi 1. Biaya yang terjadi di departemen B dibagi dengan unit ekuivalensi. Cara ngitung untuk unit ekuivalensi adalah produk jadinya dalam 400 kilo ditambah tingkat penyelesaiannya dikali produk dalam prosesnya 100. 100 ini saya ambilkan dari sini, dari soal juga ya. Nah ini produk dalam prosesnya adalah 100 kilo. Yang 200 kilo tidak kita masukkan karena 200 kilo ini adalah hilang, jadi tidak perlu kita hitung. Totalnya 460 kilo dan seterusnya sampai ke BOP. Kemudian kita masuk ke dalam perhitungan biaya produksi. Di buku juga sudah ada. Ini saya foto untuk mempersingkat saja.
Anda hitung harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang itu adalah 400 kilo dikali ini 362,60 itu adalah penjumlahan dari 222,6 ditambah 140. Dari mana sih ini? Berarti perhitungan dari 222,60 ini penyesuaian yang tadi ditambah dengan ini yang terjadi di departemen B 140 sehingga totalnya adalah 362,40. Selanjutnya, harga pokok persediaan produk dalam proses akhir adalah 100 kilo ya. Karena yang 200 kilo itu hilang, hanya kita hitung 100 kilo. Caranya gampang sekali. Harga pokok yang terjadi di departemen A adalah 100 kilo ditambah 222,60. Ini perhitungan dari sebelumnya tadi ya. Nah, ini 100 kilo yang masih dalam proses dikalikan 222,60. Kemudian untuk yang dalam prosesnya ada bahan baku, ada yang masih dalam proses itu kita lihat di soal. Hanya bahan penolong, tenaga kerja dan BOP, bahan bakunya tidak ada ya. Sehingga kita mulai dari bahan baku. Nah, ini bahan penolong, maaf, ini ada coret saja, salah ya. Harusnya adalah bahan penolong, tenaga kerja dan BOP. Rumusnya sama. Barang dalam prosesnya 100 kilo dikali 60%, tingkat penyelesaiannya dikali 35, ini per kilonya 35 rupiah. Kita total ketemunya ini sehingga hasil akhirnya adalah 174.650. Setelah Anda buat, kemudian bikin laporan akhirnya, caranya sama, tinggal Anda pindah saja. Fokusnya di sini hasil akhirnya adalah 174.650. Angka ini harus sama dengan perhitungan biaya produksi di departemen A dan B dan harus sama dengan perhitungan kalau yang di sini enggak ya, saya hanya fokusnya di sini aja. 174.650. Oke, jadi cara menghitung untuk produk yang hilang di awal lumayan banyak rinciannya sehingga Anda harus hafal rinciannya karena di sini bedanya ada penyesuaiannya. Oke, sekian dari saya. Bagaimana cara membuat laporan harga pokok produk yang hilang di awal baik departemen A maupun departemen B. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.